Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang berada di Matra Fair, yakni pameran yang digelar oleh TNI dalam rangka menjelang hari ulang tahun ke-80 TNI. Dan saat ini saya sedang berada di booth TNI Angkatan Laut. Kita akan berkenalan dengan pasukan khusus atau pasukan elit dan juga beberapa alutsista milik mereka. Mari kita simak keseruannya. Saat ini saya sedang berada di booth Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan kita akan berbincang dengan salah seorang dari mereka. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Dengan siapa saya bicara nih, Bang? Saya dengan Letda Marinir Agus Haryanto Oke. dari Satuan Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut. Oke, mantap sekali. Bang, gue boleh tanya-tanya nggak terkait apa sih sebenarnya Detasemen Jalamangkara itu ya? Ya. Jadi sebenarnya Detasemen Jalamangkara atau kita sebut dengan Denjaka ya, itu sebenarnya apa? Satuan apa di TNI Angkatan Laut? Baik ya, saya akan mencoba menjelaskan apa itu Satuan Detasemen Jalamangkara. Detasemen Jalamangkara atau biasa disebut Denjaka TNI Angkatan Laut adalah satuan elit yang dipunyai TNI Angkatan Laut yang mana rekrutmennya itu melalui dua satuan dari Kopaska dan dari Satuan Detasemen Intai Amfibi, di mana mereka harus melaksanakan seleksi dengan salah satunya kesegaran jasmani yang prima, kemudian akademis yang baik dan sehat baik mental maupun rohaninya. Oke, sebenarnya apa aja latihan yang ditempa bagi seorang militer yang akan masuk ke Satuan Denjaka? Baik. Untuk pelatihan-pelatihan ketika kita melaksanakan seleksi itu ada salah satunya kita dibekali oleh intelijen strategis, kemudian ilmu anti teror untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada baik di laut maupun di darat, seperti itu. Oke, yang viral dan populer di media sosial adalah salah satu latihannya adalah berenang di Selat Sunda. Ya. Bang Agus pernah berarti? Ya, kami pernah melaksanakan latihan tersebut. Memang itu biasa kita laksanakan rutin ya. Oke. Ya. Gimana rasanya Bang menyeberangi Selat Sunda? Ya, rasanya ya cukup melelahkan, cuman memang itu salah satu latihan yang diwajibkan oleh Detasemen Jalamangkara, mengingat kita adalah prajurit laut ya, seperti itu. Bang Agus, apa pesan Bang Agus sebagai personil Detasemen Jalamangkara bagi sahabat Kompas.com di rumah yang tentunya ingin tertarik mungkin masuk ke TNI dan masuk Denjaka? Untuk masyarakat Indonesia yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Laut, kami membuka kesempatan dengan seluas-luasnya untuk dapat bergabung kepada kami. Bang Agus, gue boleh ditunjukin nggak sebenarnya kit atau peralatan seragam lengkap seorang Denjaka itu seperti apa? Boleh. Oke, ayo. Oh, berarti ini Bang ya? Bisa dijelaskan nggak Bang? Baik ya. Ini salah satu gearnya dari Denjaka. Ini TNI ini kebetulan baru dan khusus untuk di hutan ya. Oke. Baik, saya akan menjelaskan dari helm taktikal, kemudian kacamata, buff, kemudian body vest. Ini anti peluru nggak Bang? Iya, anti peluru. Anti peluru ya? Ini. Kemudian dilengkapi oleh senjata organik. Ini senjata pegangan dari prajurit Denjaka tersebut. Senjata apa nih Bang? Untuk senjatanya ini adalah AK. AK. Ya. Kemudian kopel dan pistol, kemudian backpatch dan item lainnya. Kemudian dengan sepatu dari TNI Angkatan Laut. Oke, jadi ini adalah peralatan atau gear standar saat Denjaka sedang bertugas. Betul. Oke. Ada lagi nggak Bang selain gear yang ini? Ada. Kita punya salah satu gear untuk perang kota. Oke. Baik. Oke, ini berarti untuk perang kota ya Bang? Iya, benar. Ini adalah TNU perang kota kita. Ya.
Untuk equipment-nya sama aja. Untuk kita dilengkapi dengan helm untuk pelindung kepala, kemudian kacamata, buff, body vest, popel, senjata organik. Kemudian ini senjatanya pistol. sama Bang? AK Sama, juga? sama. Oke. Oke. Sama berarti kurang lebih. Hanya Kurang kena lebih sama. coraknya berbeda. Coraknya berbeda. Oke, disesuaikan dengan Disesuaikan medan, dengan medan. ya. Kalau itu hutan, ini Ini untuk perang kota. biru tua ya. Oke. Bang Agus, terima kasih banyak atas Oke Bang, makasih banyak. penjelasannya soal Denjaka. Sukses terus. Ya. Denjaka! Satya, Wira, Dharma, Denjaka. Ya, kita masih di tenda TNI Angkatan Laut. Dan setelah tadi dari booth Detasemen Jalamangkara, saya tertarik untuk melihat-lihat salah satu booth, yakni adalah Kopeba. Apa itu sebenarnya? Satuan apa itu? Mari kita lihat. Halo Bang, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Dengan siapa nih saya bicara? Dengan Serka Satria. Serka Satria, siap. Bang, dari tadi saya melihat dari luar, satuan ini bernama Kopeba. Ini jujur, saya sebelumnya tidak mengetahui ada satuan ini. Jadi abang bisa menjelaskan nggak, ini satuan apa sebenarnya? Jadi Kopeba itu Ya, Komando Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air. oke. Jadi Kopeba menaungi 3 satuan Ya, di Koarmada RI. oke. Di Selamber 1 di Jakarta, Oke. di Selamber 2 ada di Surabaya, Iya. dan di Selamber 3 ada di Sorong, Papua. Oke. Apakah ini termasuk ke satuan elit TNI Angkatan Laut? Jadi Kopeba ini termasuk brevet. Jadi kalau di Angkatan Laut, ketika kita memasuki penyelam, kita harus pendidikan dulu. Oke. Jadi pendidikan kita selama 7 bulan. Ya. Setelah kita melaksanakan pendidikan 7 bulan, kita mendapatkan brevet penyelam lumba-lumba. Iya. Nah, seperti ini nanti. Oh, seperti ini ya? Iya. Oke. Jadi nggak semua dari Angkatan Laut itu punya brevet seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke. Sebenarnya apa saja yang dilatih di dalam satuan Kopeba ini? Pelatihannya seperti apa gitu? Jadi Kopeba atau di Selamber ini fokus pada penyelaman dalam. Oke. Selfie, ship diver, terus demolisi. Kalau tugas-tugas yang pernah dilakukan apa saja, Bang? Jadi kalau kita itu fokus sama penyelaman dalam. Jadi Oke. kayak ada seumpama ada pesawat jatuh, Iya. kapal tenggelam, untuk pengapungan itu tugas pokok kita sebenarnya itu. Oke. Untuk pencarian itu kita. Aduh, berarti saya sebelumnya minta maaf dulu nih, Bang. Saya nggak mengenal Kopeba, tapi ternyata tugas-tugasnya ternyata selama ini sudah sangat berjasa bagi negara. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau abang sendiri berarti seorang penyelam ya? Ya. Ya. Apakah pernah melakukan operasi SAR misalnya? Apa yang paling berkesan bagi Bang Satria? Jadi kebetulan Ya. waktu Lion Air, kalau nggak salah 2019 kalau nggak Siap. salah. Itu penemunya CVR saya waktu itu. Oh, penemu CVR. Jadi waktu itu pangkat saya masih Serda. Oke. Sekarang sudah Serka sekarang. Siap. Dulu waktu Serda 2019 Ya. pencarian Lion Air waktu itu Iya. waktu itu tinggal CVR-nya yang belum ketemuan. Nah, waktu itu saya yang menemukan waktu itu. Sedikit aja Bang, singkat. Bagaimana momen detik-detik Abang menemukan komponen penting itu untuk proses investigasi Lion Air pada saat itu? Jadi waktu itu baterai dari CVR-nya sendiri Iya. kurang lebih tinggal satu minggu habis itu baterainya Oke. itu. Jadi waktu tinggal 1 minggu, pas hari-hari terakhir kita menemukan CVR itu. Oke, di kedalaman berapa inget nggak? Waktu itu 35 meter. Bagaimana situasi ombak, arus pada saat itu Bang? Kalau masalah arus itu nggak begitu kuat, cuma visibility jarak pandang kita yang agak terganggu. Oke, pas detik-detik menemukan itu, apa yang Abang rasakan? Ya bingung ya soalnya kita nggak pernah tahu
apa namanya bentuk sama warna apa? Kalau warna sudah dikasih tahu lah. Bentuknya sebenarnya black box-nya seperti apa kita kan belum tahu. Jadi waktu itu dari KNKT ngasih apa contoh lah, contoh. Jadi itu berbentuk kayak bulat apa itu model kayak kubus lah. Lah waktu itu ketemunya sama ada kayak covernya, jadi agak bingung juga waktu itu kan, nggak seperti contoh. Cuma ketika saya waktu penyelaman menemukan black box itu, saya sampaikan ke perwira saya, ternyata emang bener ini black box-nya. Itulah yang dicari-cari. Oke, gila. Kita ketemu pahlawan ternyata di sini. Makasih ya Bang ya. Tapi sebelum saya meninggalkan booth ini, saya mau dijelaskan dong sebenarnya peralatan apa yang dipakai oleh peralatan standar ya atau gear standar yang dipakai oleh seorang penyelam. Bisa dijelasin nggak? Yang mana? Di mana Bang? Jadi kalau sebenarnya kalau kita di Selam Bair ini penyelaman itu ada tahapan. Jadi kalau tahapan dasar itu dari permukaan sampai 10 meter kita memakai scuba open. Scuba open. Nah ini yang mana? Ini gearnya. Jadi scuba open tuh yang kayak oh iya, oke. Mari kita kesini. Jadi scuba open ini itu apa udaranya nggak pakai campuran. Jadi murni. Udara nggak ada campuran. Jadi kalau kita itu pakai scuba ini dari kedalaman dari permukaan sampai kedalaman 10 meter. 10 meter. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kedalaman 0 sampai 10 meter ini. Iya, betul. Kalau di lebih dalam lagi dari 10 meter dalam lagi kita pakai vibrator. Ini ya. Nah, inilah yang Abang gunakan ketika menemukan black box-nya Lion Air. Betul. Ini vibrator crab. Bisa dijelasin Bang ini apa? Ada apa aja sih komponennya? Jadi di sini ada tabung. Ini tabung campuran. Di sini untuk ini namanya soda lem. Berarti ini untuk penyaringnya. Jadi ini namanya semi close. Apa itu Bang? Jadi semi close itu sistemnya tuh nggak, kalau ini kan close. Jadi udara itu semua keluar. Kalau ini ada penyaringnya. Sirkulasi. Jadi nggak semuanya keluar. Sehingga membuat durasinya lebih lama. Betul. Seperti itu. Nah, ini kan terlang di sini. Nah, ini untuk paru-paru gitu, bisa ngembung, bisa ngempes. Bang Satria terakhir nih, bagi masyarakat yang ingin sekali menjadi seorang personil TNI Angkatan Laut, ada pesan nggak untuk mereka? Kalau menjadi personil Angkatan Laut, ya terutama selama dari kita 0 sampai menjelang kita mau persiapan masuk, ya terutama paling penting itu ya taati aturan negara. Karena yang paling utama itu untuk menjadi anggota TNI itu adalah kedisiplinan. Taat sama aturan negara itu yang terpenting. Yang kedua jaga kesehatan, terus apalagi ya sering-sering berdoa lah. Sering-sering berdoa. Soalnya itu yang penting ya itu. Itu penting tuh. Itu nasib itu ya. Betul sekali. Oke lah kalau gitu. Serka Satria, sekali lagi terima kasih ya. Gak sangka nih kita ketemu hero ternyata di sini. Oke. Terima kasih ya Bang ya. Ya. Kamu Bang. Wicak, Wirang, Wari, Huya. Halo Bang, selamat pagi. Iya, dengan Bang siapa nih? Dengan Sertu Marinir Muhammad Agil. Bang, ini gue melihat dari jauh nih gagah banget. Oh iya. Ini bisa dijelasin nggak? Ini apa sebenarnya? Ini namanya BVP-2. Iya. BVP-2 itu sebenarnya kalau orgasnya sekarang masuk ke Batalion Arhanud Arteri Pertahanan Udara. Iya. Ya. Tapi fungsinya ini memang untuk nembak pesawat. Nembak pesawat? Iya, nembak pesawat. Oh, ini berarti Iron Dome-nya. Ya, Indonesia. sejenis itu, cuman versi light-nya lah. Oke, keren sekali. Ini berarti amfibi ya, bisa di darat dan bisa di laut. Pada dasarnya senjata marinir itu semuanya amfibi. Baik tanknya kavaleri atau ini kan berupa tank ya. Iya. Ini semuanya amfibi. Oke. Di
TNI Fair kali ini antusiasnya seperti apa sih Bang? Terutama untuk alutsista seperti ini. Kalau untuk antusias dari masyarakat dari tahun ke tahun sih luar biasa ya. Iya. Luar biasa banget. Soalnya kan ini kan kita hari libur, weekend, pastinya kan warga-warga kan sambil jogging, sambil lihat-lihat, anak-anak juga banyak yang naik. Oke, Bang, kalau alutsista ini itu pernah menjalani operasi apa aja nih? Kalau alutsista ini, alhamdulillah dulunya pernah ikut Satgas Aceh. Satgas Aceh, oke. Waktu UGAM itu pernah masuk ke Aceh. Oke. Untuk sekarang kesininya, karena mungkin belum ada satgas-satgas lain yang sifatnya memang urgent. Iya. Nah, jadi sementara masih mendukung ke batalion masing-masing. Oke, sebenarnya ini alutsista ini ada berapa orang yang bisa menampung berapa orang gitu? Kalau awak krunya sendiri ada yang pertama ini ada driver. Driver? Nah, driver yang paling depan ini. Iya. Nanti yang di belakangnya itu ada yang lobangnya itu. Iya. Itu pembantu pengemudi. Pembantu pengemudi. Ya, tugasnya ngapain tuh? Kalau driver kan udah pasti mengemudikan. Ya. Kalau pembantu pengemudi? Navigasi juga sama. Oh, navigasi. Ya. Yang di atas itu komandan kendaraan. Jadi satu kendaraan ini punya satu komandan. Oke. Jabatannya bintara atau ya bintara senior lah. Bintara senior. Yang satunya penembak. Oke. Nah, untuk yang di atas ini ya semuanya penggerak turut ini antara danran dengan ini pembantu penembak. Oke, ini kita simulasi Bang. Ya. Ketika mau menembak sasaran, Nah. apa yang komunikasi yang terjadi di dalam tank ini? Ya yang pertama pasti kan kita lihat target dulu nih. Oke, siapa yang melihat target itu? Danran sendiri. Oke. Fungsinya danran itu sebagai komando lah. Satu ranpur ini komandonya danran. Oke. Awaskan misalnya, awaskan arah A, awal mana kan misalnya kan tergantung nanti perintahnya kan. Iya. Nanti penembak ini langsung menggerakkan elevasi dan azimutnya ini kan naik turun sama kanan kirinya. Tinggal kita sasaran yang mana yang mau dituju. Gitu. Berarti setelah udah oke, sudah pas, baru fire. Ada perintah tembakan, sebenarnya sebelumnya danran sendiri laporan ke atas juga. Oke. Laporan rantai lagi, komando iya, ya. Betul. Iya, iya. Ada perintah tembakan, laksanakan tembakan. Oke, Bang, kita boleh lihat-lihat ke dalam? Boleh, boleh, mari. Oke. Kita lihat belakang ya. Iya. Ini naiknya, saya boleh ngajarin Naik, bentar. ya, boleh. Biar enak. Iya. Yang pertama, ini tangan pegang sini, kaki kiri. Kaki kiri. Nah, kaki kiri. Oke. Angkat, kaki kanan naik. Oke. Naik. Nah, langsung ke atas. Oke, mari kita coba. Biar enak, coba. Kaki kiri. Ya. Lalu ini naik, kanan masuk. Ya. Waduh. Waduh, Nah. gimana? Udah kayak tentara belum? Mantap, udah pas. Ya. Oke. Ya. Kita udah ada di atas BVP, Iya, betul. Ranpur punya marinir. Program ini khususnya Batalion Arhanud. Oke. Satu marinir. Nah, inilah yang Abang bilang tadi ya. Ya, betul. Ini tadi apa? Ini penembak. Penembak, Nah, iya, ini betul. apa? Ruangan buat penembak. Iya. Dan yang sampingnya ini danran. Danran Danran. tadi yang komandan Komandan. kendaraan. Jadi kendaraan ini pemimpinnya ini. Pemimpinnya orang ini. di sini. 7 orang itu masuknya lewat mana Bang berarti? Kalau 7 orang itu di luar awak kru. Oke. Jadi ini awak kru. 7 orang ini adalah biasanya kalau kita bawa pasukan dari infanteri. Iya. Nah, naiknya lewat belakang, Lewat belakang tadi. situ ya? Iya, Oh, belakang. oke. Kalau ini khusus kru semua. Nah. Yang punya satu kendaraan ini didukung dengan ya 4 kru ini. Driver, pembantunya, Ya. penembak sama komandannya sendiri. Oke. Untuk latihan mengendarai ini tuh berapa lama? Kalau untuk latihan, kalau kita mengacu pada awal prajurit masuk ya, Iya. biasanya kan dari mulai kejuruan kita memang sudah ditempatkan kan kejuruan kesenjataan, ini namanya kejuruan kesenjataan. Iya. Nah, kita senjata mana misalnya artileri, nah kita sudah belajar itu dari pusdik Iya. secara teori. Teori. Prakteknya kita belajar di batalion masing-masing. Untuk lamanya tergantung yang bersangkutan. Kalau Oke. cepat belajar ya cepat bisa gitu. Iya, iya, iya. Abang sendiri udah mengendarai atau Ya. menjadi kru dari Ranpur ini berapa lama? Saya kurang lebih selama berdinas di Batalion Artileri Pertahanan Udara ini sudah 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oke. Untuk jabatan sendiri danran. Dan Ran nih. Oke, berarti Abang di Ya. sini. Oh, Drivernya ada sendiri. Drivernya ada tuh teman saya di belakang nih, di drivernya ini. Oh, iya, iya. Oke, oke. Oke. Mau nyoba masuk? Coba boleh. Nih. Ininya mana, Bang? Itu di ini aja nah, itu yang kursi itu enggak apa-apa. kursi kuat ini kok. gini? Kuat kok. Ya. Nanti turun ke bawahnya. Oke. Ya. Nah, gitu. Waduh.
Makasih banyak ya Bang udah diberikan kesempatan untuk Sama-sama. naik Rampur ini. Ini Ya. baru pertama kali dalam hidup saya berarti naik ini dan masuk. Gimana suasananya? Deg-degan. Selain ini apalagi Bang yang Abang kuasai Oh, alutsistanya? Sebenarnya ini kan dalam satu rangkaian ya. Iya. Ini senjata kita yang pertama, ada lagi senjata kita yang Wah, kedua. apa tuh? Ya. Wah, oh ini Bang. Ya, ini. Apa ini Bang? Bisa dijelasin ya? Ini kita 2 pucuk ya, ada 2 Iya. ya. Ini namanya Meriam Norinco Twin Gun. Meriam, Merinco, Norinco. Norinco Twin Gun. Ya, Twin Gun. Untuk alutsista Iya. ini pada dasarnya sama, meriam artileri pertahanan udara. Oke. Fungsinya untuk menghalau, meniadakan serangan udara musuh. Baik itu rudal, peluru balistik maupun pesawat udara. Oke. Karena ini platformnya beda ya. Kalau ini kan platformnya tank. Ya, Kalau ini platformnya memang meriam tarik. meriam tarik. Ya, tarik. Oke. Makanya kita harus pakai roda, nggak pakai tank. Ya. Oke. Kalau untuk dasar spesifikasinya penembakannya hampir sama. Ya. Ini memiliki 2 laras. Satu ini kita sebutnya, kalau ini kan satu kendaraan. Ya. Kalau ini namanya satu pucuk. Satu pucuk. Satu pucuk, satu kendaraan ini namanya satu pucuk kalau Oke. untuk meriam. Oke. Memiliki 2 laras, untuk kalibernya 35 mm. Oke, kalau tadi Abang sebut tank yang sebelah ini adalah light bentuknya ya. Ya, Nah, kalau ini apakah udah termasuk yang level di atasnya? kebetulan kalau untuk meriam ini kita punya 4 Oke. pucuk di batalion. Itu kalau dalam artian satu satbak satuan tembak sudah lengkap. Oke. Ada radarnya, ada power supply unit Iya. buat menggerakkan ini. Ini kebetulan bisa manual, semi elektrik sama full elektrik. Oke. Jadi sudah lebih canggih lah istilahnya. lebih canggih ya. Ini saya mau demonstrasi kecil-kecilan. Iya, demonstrasi kecil-kecilan. Untuk elevasi dan azimut ini sebenarnya kalau ada radarnya kita bisa bergerak sendiri nih, Oh. kanan kirinya. Oh, jadi dia mendeteksi berdasarkan radar gitu? Iya, pakai radar bisa. Atau ini manual ya? Ini manual. Nah, Oh. kalau ada pesawat ya kita angkat aja. Waduh. Kanan kiri. Nah, Wih, keren. nah. Ini manual. Oke, manual ini ya. Sebenarnya bisa muter, cuman kan ada kanan kiri Iya, tadi iya. ya. Kita atas bawah aja. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ini bisa gerak ini. Oke. Kalau untuk namanya stylingnya ya, Iya. styling itu penempatan penembakan Iya. ini kalau bisa memang tempatnya itu harus datar. Oh, harus datar. Karena meriam sendiri itu kita punya apa ya namanya? Ampu kalau bahasa kita ampu. Ah, Ampu itu buat penyeimbang kanan kiri. Oke. Kita buka sayapnya itu. Kalau nggak datar kita susah, nanti kan elevasinya terganggu gitu. Oke, oke, oke. Oke, berarti itulah ya, Ya. apa demonstrasi kecil-kecilannya. Iya. Oke. Oke. Oke, itu tadi keseruan kita berkeliling di booth TNI Angkatan Laut. Kita sudah bertemu dengan personil Denjaka dan juga kita bertemu dengan seorang pahlawan yaitu penyelam di Kopeba dan juga kita mengenal beberapa alutsista milik TNI Angkatan Laut. Kalau gitu sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.